Selamat berjumpa kembali sahabat Merkuri, sahabat YouTube. Kita ada di Dialog Solusi SDM seperti biasa. Saya Aldi Susanto yang dapat mandat dari teman-teman Magnet Solusi Integra MSI Consulting untuk mengajak ngobrol narasumber tamu karena teman-teman dari MSI sepertinya sedang pada luar biasa sibuk semuanya, termasuk Bu Novi yang sedang nggak ada di lokasi ya, sedang ada di luar kota. Tetapi tidak mengurangi kegayangan kita untuk saya nanti ngobrol dengan tamu saya. Nama lengkap beliau adalah Arida Dia Susila Warhani. Ya. Koreksi nama kalau saya salah, benar tapi ya? Wardani, betul. Wardani ya, ini karena ini Warhani soalnya. Oke. Ya, Arida Dia Susila Wardani. Ya. SPSI, MPSD, CHRS. Beliau ini adalah HR Recruitment and Development PT Wood One Integra Indonesia. Panggilan akrabnya adalah Arida. Mbak Arida, apa kabar? Baik. Sehat ya? Sehat, Pak. Oke, mungkin bisa lebih dekat ke mikrofon nanti. Oke, ya. Supaya suara indahnya bisa didengarkan. Dan hari ini bersama narasumber sahabat Merkuri di perbincangan solusi SDM kita ini, kita akan ngobrolin seputar training, begitu ya. Betul. Fenomena, bukan fenomena, ya boleh disebut sebagai fenomena training. Ini bisa dianggap sebagai beban karena ini cost gitu ya. Betul, bisa juga menjadi sebuah investasi. Nah, yang sebenarnya seperti apa? Silakan untuk Anda ngobrol juga nanti dengan narasumber seperti biasa di 031 562 0096 atau juga bisa melalui WhatsApp di 081 730 0096. Silakan. Saya memulai dengan ingin tahu sedikit tentang perusahaannya, begitu ya, PT Wood One Integra Indonesia. Sudah berapa lama PT ini ada, Mbak? Kalau perusahaan ini ada dari tahun 2015, tanggal 25 Mei, lebih tepatnya kita grand opening. Nah, kemudian tapi untuk induk perusahaan kami itu sudah dari tahun 1970-an ya Pak, ya, dari Integra Indo Kabinet. Kemudian untuk dari Wood One-nya sendiri dari Jepang itu juga sudah dari tahun 70-an juga dari Jepang. Nah, tapi kita baru joint venture di tahun 2015. 2015. Jadi Wood One berdiri tahun 2015. 2015. Ya. Kalau Mbak Arida join? Saya tahun 2020 Oktober. 2020 Oktober. Oke, sebentar. Saya ini dapat WhatsApp dari Bu Novi. Salam hangat dari saya untuk sahabat Merkuri yang sedang mendengarkan siaran ini. Saya mendengarkan dari radio online. Terima kasih Bu Novi. Ada salam juga untuk dari Mbak Arida ya. Betul. Sudah kenal sama Bu Novi? Sudah. Oh, udah kenal ya. Oke, baik kalau begitu. Ya, dan Arida. Wood One sendiri itu memproduksi apa, Mbak Arida? Kalau di Wood One sendiri kita memproduksi pintu kayu, Pak. Pintu kayu engineering yang diekspor maupun dijual di lokal secara retail. Biasanya kalau di depo bangunan, kemudian di Mitra 10, kemudian ataupun kita tersebar banyak distributor di Jawa, Bali dan perluasan lainnya mungkin sebentar lagi. Begitu ya. Tapi ada pangsa ekspornya juga ya. Kalau yang sudah diekspor kemana? Kita biasanya ke UK, kemudian ke Australia, kita juga merambah ke daerah India. Ya. Kemudian ya rata-rata di Amerika Eropa sih sebetulnya. Oh gitu ya. 80% kita ekspor, 20% kita di lokal, termasuk retailnya ke distributor seperti itu. Wood One sendiri ini tadi saya sempat ngobrol secara off air begitu. Wood One ini adalah perusahaan PMA ya? Iya betul. Yang bekerja sama antara PT Integra begitu ya? Betul ya, Integra Indo Kabinet dan PT Wood One Jepang. PT Wood One Jepang, oke. Ya, itu kira-kira gambaran dari portofolionya atau profil company-nya dari tempat Mbak Arida bekerja. So far so good? Iya. Sampai hari ini Wood One? Iya, meskipun memang ada naik turunnya pasti penjualan ya Pak ya, terkait kita juga kan ekspor. Pandemi gimana pandemi? Pandemi kita malah nggak seberapa.
Oh, Perang Rusia ini yang kita terasa. karena pangsa ekspornya ke Iya, Eropa ya. karena pangsa ekspor kita ke Eropa, tapi ya kita juga perluasan retailnya juga kita naik gitu. Jadi Retail dalam negeri ini. retail dalam negeri kita naik, meskipun apa namanya istilahnya satu pintu kita ditutup, agak abu-abu nih, kita jadi cari jalan yang lain. Alhamdulillah perkembangannya yang di retail juga bagus. Jadi turunnya nggak terlalu seberapa terasa. Turunnya tidak terlalu oke. Kalau sekarang apa namanya dibandingkan dengan pandemi lebih Sedikit turun. naik. Oh, malah sedikit naik ya. Maksudnya pandemi itu dia agak turun sedikit, terus habis itu naik, sekarang agak bergelombang lagi. Melandai gitu. lagi karena ada Melandai. perang Rusia Ukraina ya. Betul. Jadi sangat berharap, termasuk yang sangat berharap perang ini segera selesai ya. Iya. Oke. Ya. Oke. Baik, hari ini menarik sahabat Merkuri. Ini ada di sekitar kita karena bicara soal sumber daya manusia begitu ya. Itu kan sekarang orang sudah mengatakan ini sebagai sebuah investasi, bukan lagi sebagai aset, bukan lagi sebagai sesuatu yang membebani harusnya. Betul. Dan terkait dengan perbincangan kita hari ini, training, biaya, beban atau investasi. Pertanyaan mendasarnya, kenapa ya orang masih, tapi Mbak Rida termasuk yang meyakini bahwa masih cukup banyak orang yang mempunyai anggapan bahwa training itu beban atau biaya. Begini, saya akan melihat dari dua sudut pandang, Pak. Dari sudut pandang perusahaan yang membiayai training dan dari individu yang mengikuti training, Ya. baik itu biaya sendiri ataupun dibiayai oleh perusahaan. Training akan menjadi sebuah beban ketika pertama tidak passion. Paksaan dari perusahaan akan adanya tambahan pekerjaan, kemudian individu hanya dituntut untuk mengikuti tanpa adanya keinginan saya passion di sini loh. Nah, tapi karena tuntutan pekerjaan itu tadi, jadinya sedikit memaksa karyawan untuk stay, belajar terpaku di situ dan akhirnya menghasilkan produktivitas yang diharapkan oleh perusahaan. Padahal sebetulnya saya nggak pingin gitu. Nah itu yang akhirnya menjadi beban. Kemudian setelah peserta menjadi beban, lalu dia nggak fokus, pasti ya Pak ya, pasti dia nggak fokus. Terus habis itu dikejar-kejar lagi sama atasannya. Kerjaan ini harus selesai meskipun kamu ikut training, tapi kamu harus juga tahu bahwa ini kita punya deadline. Nah, gimana? Jadi atasannya kadang nggak support, hanya menuntut tapi nggak memfasilitasi seperti itu. Dari sisi perusahaan, kenapa ini menjadi beban? Karena pesertanya sudah dia beban, akhirnya pesertanya nggak produktif. Biaya yang sudah dikeluarkan oleh perusahaan untuk menginvestasi karyawan itu untuk belajar lebih lanjut terkait materi yang disiapkan, akhirnya tidak menunjukkan performa yang meningkat. Seringkali seperti itu. Jadi hanya sekedar selembar kertas sertifikat ini aja yang dia dapatkan, bukan value lebih, atau bisa jadi malah dia nggak dapat apa-apa. Oke, jadi dari sisi perusahaan ataupun dari sisi karyawan, ini bisa jadi beban. Kalau misalnya karyawannya dalam tanda petik agak ada sedikit pemaksaan untuk mengikuti sebuah training yang sebenarnya nggak cuman nggak cocok dengan passionnya, tapi dia khawatir juga nanti akan nambahi kerjaan gitu kan. Sementara bukan sekedar khawatir aja, tapi memang begini, kadang ada target-target dari sebuah departemen yang ingin kalau kita bilangnya enlargement gitu. Saya tambahi pekerjaan, tapi saya fasilitasi kamu kok untuk training. Saya ajari, saya bina, tapi nanti kamu akan in charge di pekerjaan tersebut. Nah, itu yang nanti akhirnya karyawan merasa
ini ada maunya nih training saya. Gitu. Ya, Saya ya. di training cuma untuk manis di awal, akhirnya ada apanya di belakang. Betul, gitu. betul. Sementara perusahaan juga tadi seperti disampaikan oleh Mbak Arida ya, udah terlanjur keluar duit, udah bela-belain pilihin training yang oke, ternyata si yang bersangkutan tidak perform, tidak berkembang dengan maksimal begitu ya. Nah, semua ini kan masih menjadi sesuatu yang ada di sekitar kita ya. Betul. Masih cukup banyak perusahaan yang mengalami seperti itu ya Mbak Rida Iya, ya. masih banyak sekali perusahaan yang hanya menyuruh karyawannya untuk ikut training, niatnya untuk memfasilitasi dan supaya karyawan ini menjadi lebih baik. Tapi nyatanya banyak yang mungkin salah memilih peserta. Oh gitu ya. Nah, salah memilih peserta. Terlalu banyak peserta yang di training juga nggak baik. Tapi kalau agak serba salah juga. Begitu kita mentraining satu karyawan, akhirnya dia tidak bisa influence ke teman-teman timnya yang lain, itu juga bisa ya agak percuma juga gitu. Karena kan kita juga mengharapkan ketika satu karyawan di training, dia bisa mengajari teman-temannya yang lain yang tidak di training ini supaya tular ilmu. Ya. Nah, tapi ketika yang karyawan ini dia merasa terbebani, sudah pasti nggak perform. Nah. Ya. Oke. Dan ini kan mesti diselesaikan karena semua yakin bahwa menjadi sebuah keniscayaan begitu ya, bahwa training itu adalah solusi terbaik untuk meningkatkan kinerja, dan kinerja otomatis berarti dengan Meningkatnya produktivitas. Iya, meningkatnya produktivitas begitu kan. Iya, Artinya betul. training mau nggak mau, suka nggak suka, harus tetap ada. Betul. Harus tetap dilakukan. Iya. Nah, sekarang tinggal kita membicarakannya bagaimana kemudian yang beban, yang biaya itu menjadi lebih berharga begitu. Caranya seperti apa ya, Mbak ya? Oke. Selama saya bekerja, menghandle training ini sudah sekitar hampir 3 tahun. Saya menghandle training, memang masih baru ya Pak ya. Tapi sudah banyak cara yang kita upayakan supaya training ini bisa maksimal. Ya. Begitu. Akhirnya kita mengguidance. Dari awal kita memetakan input, proses, outputnya training tersebut. Ya. Kita kawal bersama-sama, mulai dari kita tanyai dulu kepada kepala departemen, timmu ini butuh apa? Timnya bapak, timnya ibu ini kurangnya di mana? Misalkan komunikasinya kurang, Ya. dia nggak bisa presentasi, gimana dia mau jualan baik mbak? Gitu. Nah akhirnya kita masukkan ke dalam list training untuk misalkan communication and presentation skill, misalkan. Nah, kemudian kita juga tanyai kepada pesertanya, nah kepada timnya. Ya. Kita brainstorming, kita nggak cuma ngambil dari satu point of view dari kepala departemennya aja. Tentu kita mungkin penilaian atasan sama penilaian diri sendiri juga pasti berbeda ya Pak ya. Dia karyawan juga pasti lebih mengetahui apa sih kekurangan saya, apa kelebihan saya, seperti itu. Kita tanyai, sampean pingin training apa mbak? Sampean ada kurang di sini loh, berdasarkan dari penilaian kinerja, penilaian karyawan, dan atau matriks kompetensi karyawan itu tadi. Sampean ada kurang di sini loh mbak, sampean ngerasa perlu nggak di training ini? Sampean mau nggak di training ini pak, bu? Gitu. Oh iya mbak, saya ngerasa saya kurang di sini, saya kurang di sana. Oke, bisa nggak mbak diadakan untuk training ABCD untuk saya dan tim? Oke baik, kita tulis di list. Nah berarti kita sudah dapat masukkan input dari komunikasi ke kepala departemen, dari penilaian, dari individunya sendiri, dan kemudian kita juga ngelihat dari target perusahaan. Perusahaan ini tahun ini mau dibawa kemana sih gitu. Mau dibawa kemana, misalkan ada rencana untuk peningkatan omset 40%. Oke, berarti kita harus mentraining tim marketing. Gimana caranya supaya bisa mencapai targetnya perusahaan. Nah,
mau di training apa? Negotiation skill, selling skill, communication dan presentation, misalkan seperti itu. Nah, jadi ada beberapa inputan ini tadi yang akan menggiring kami HRD menjadi bekal kami untuk membuat list TNA, Training Need Analysis. Setelah kita punya Training Need Analysis, kemudian kita meetingkan dengan manajemen. Prioritasnya yang mana sih? Yang mana yang harus kita prioritaskan? Yang mana yang sekiranya akan di training di tahun depan aja? Yang mana yang di training tahun ini? Sesuai dengan misalkan omset perusahaan tahun ini kira-kira akan berapa? Apakah akan meningkat dari tahun lalu? Kemudian range untuk pengeluaran budget kita training bulan ini apakah sama dengan tahun lalu atau meningkat atau seperti apa? Dihitung dengan omsetnya. Nah, kemudian setelah kita muncul ada list training tahun 2023 misalkan. Ada training tahun 2003, kita petakan bulan ini kita mau apa. Itu dari HRD, kita petakan, kita sudah punya nih listnya. Bulan Januari, Februari, Maret, dan seterusnya. Kemudian kita cari vendor-vendor terbaik. Karena pemateri, trainer itu juga sangat berimpact. Metode penyampaian yang disampaikan oleh trainer akan sangat berimpact kepada pesertanya. Yang hanya sekedar menceramahi kan ada. Ada yang pakai case study, ada yang pakai kegiatan-kegiatan, ada yang sistemnya, banyaklah metode dari trainer kan pastinya. Kita cari vendor yang terbaik untuk karyawan-karyawan kita sesuai dengan materi-materinya, expertnya apa, misalkan training center A dia master di ini, training center B dia master di ini. Kita ambil itu, kemudian kita in-depth interview dengan mereka based on dari materi-materi yang sudah disiapkan dari keinginan-keinginannya user. Kita interview, kita brainstorming dengan pihak training center. Setelah itu baru kita melanjut ke pelaksanaan. Kepelaksanaan kita juga fasilitasi dengan sarana prasarana yang baik. Kita pastikan bahwa karyawan ini adalah karyawan yang tepat dengan training yang tepat. Dengan metode yang tepat, trainer yang tepat, materinya yang lugas, kemudian yang tidak perlu ada tuntutan. Pada saat training itu berjalan, seharusnya atasan yang baik adalah atasan yang mensupport training tersebut dan tidak membebani pesertanya. Tidak mengejar-ngejar dan ya mensupport. Bagaimana difasilitasi, sudah dibiayai, seharusnya disupport. Seperti itu kan. Setelah adanya sudah training selesai, kita lakukan post-test. Adakah pengembangan ilmu? Dari sebelumnya, misalkan nilainya dia 30. Setelah di training ini, apakah dia sampai ke standar, misalkan 60 atau 70? Misalkan. Nah, ketika post-testnya sudah diisi, ada perkembangan nih, ada perkembangan. Oke, setelah ada perkembangan, kemudian tidak sampai di situ. Kita berikan form evaluasi. Menurut Bapak Ibu peserta, apakah plus dan minus dari trainer ini, plus dan minus dari materi ini, dan apa yang ilmu yang didapatkan yang bisa applicable di dalam pekerjaan. Apa yang bisa diaplikasikan, apa improvement yang bisa dilakukan setelah mendapatkan ilmu dari training ini yang bisa menjadikan pekerjaannya ini lebih efektif. Nah, apa sih? Apa nilai tambah? Ya, setelah mengikuti training ini seperti itu. Itu kita kita jabarkan di dalam sebuah form. Nantinya akan diisi peserta dan itu akan kita evaluasi sebagai HR. Oke, berarti peserta ini mengikuti dengan baik, dia memiliki nilai tambah untuk pekerjaannya,
Berarti kita anggap oke, dia menyimak dan mengambil banyak pelajaran dari training ini, begitu. Ya. Oke, setelah itu kita adakan post training sebagai mereview dan merefresh. Biasanya ini dilakukan oleh direksi. Jadi direksi langsung turun tangan kepada karyawan-karyawan yang dibiayai untuk training. Apa yang sudah kamu implementasikan di pekerjaan? Apa materi yang melekat sekali di pikiran? Ya. Apa yang sudah merubah perilakumu mungkin, apa yang sudah bisa diaplikasikan kepada pekerjaan terkait materi-materi yang sudah diajarkan. Nah, dengan begini hanya 1 atau 2 poin saja yang bisa merubah pekerjaan itu menjadi lebih efektif, itu sudah dinilai efektif oleh kami. Oke, baik, kita ke penelpon. Selamat pagi Mercury. Selamat pagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Sumarwito, monggo. Ya, ini karyawan itu cerdas. Karyawan Ya. itu cerdas. Sebenarnya diikutkan training, pinter, tesnya lulus bagus. Terus tapi sudah dalam hatinya, aku mari di training ini, Pindah. aku ditawari yang perusahaan lain. Dibajak perusahaan lain begitu ya. Ya, caranya ngecek ini gimana, gitu. Gitu. Karena juga tadi kan perusahaan ini kan bergerak dalam bidang kayak pintu, barang apa gitu ya. Ya. Kalau sekarang kan pintunya itu nggak mungkin kayu ya. Atau kalau saya dulu sekarang rumah saya itu kayunya jati semua. Karena dulu kan jati tua murah. Ya. Karena saya wira swasta dan tidak perusahaan. Jadi untuk saya sendiri yang ngelola gitu. Aku nggak senang ikut orang gitu loh. Mebel Jepara waktu itu kira juga mebel saya semua jati semua lah itu. Kalau sekarang jati semua nggak mungkin iso, ya toh. Nah ini yang penting saya tanyakan itu, yaitu lewat pinter, lewat cerdas, apa aku jabatan yang kayak itu? Apa nanti kalau sudah di training jabatannya naik? Apa bayarannya naik? Apa bisa begitu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ditahan dulu jawabannya, kita mesti break ke iklan dulu sahabat Mercury. Terima kasih Pak Sumarwito. Ini menyampaikan sesuatu yang khas banget begitu ya, khas Indonesia. Saya nggak tahu ya apakah di luar negeri juga kayak begitu ya, soal bajak membajak gitu loh ya. Iya. Karena di semua industri barangkali ya, di industri penyiaran pun dulu kenapa banyak pemilik perusahaan, pemilik radio, saya tahunya radio, banyak pemilik radio juga agak alergi dengan training untuk peningkatan kompetensi karyawannya, SDM-nya, karena takut dibajak radio lain gitu loh. Dan ternyata memang itu yang apakah itu masih muncul sampai sekarang? Masih ya? Ya, fenomena itu bukan yang kita hindari. Kita tidak menghindari itu. Oh gitu ya? Iya. Karena kita lebih baik untuk mendidik karyawan. Meskipun dia nanti setelah dia pinter dia keluar, itu kita lebih untung daripada kita memelihara yang nggak pinter di dalam. Ya. Cara menjaganya adalah kita pertama kesejahteraan, kedua iklim organisasi yang bagus, yang ketiga kita buat kalau kita bilangnya engagement, rasa memiliki dari perusahaan itu, rasa kebanggaan untuk bekerja di sebuah perusahaan, itu yang kita jaga. Itu yang benar-benar kita upayakan. Jadi meskipun kita sudah mentraining karyawan, meskipun dia merasa seperti itu tadi, kalau kita udah di training nanti kita udah pinter, kita bisa keluar, kita dapat gaji yang lebih nih di luar gitu. Mungkin ada yang seperti itu. Tapi tugas HR di sini kita meminimalisir resiko karyawan resign dengan cara kita menjaga kebetahan dia di dalam. Kita adakan gathering, kita fasilitasi dia untuk olahraga di perusahaan, berkebun. Kamu pingin apa? Pingin senam di kantor? Silahkan. Pingin main pingpong? Silahkan. Pingin adakan sharing-sharing, kita ada motivasi setiap minggu. Kita
mau ada team building, gathering, kita adakan orkes datang masuk, silahkan. Itu kita agendakan supaya apa? Untuk menjaga ini engagement ya, engagementnya karyawan itu tadi. Jadi meskipun kita mendidik karyawan itu, dia mau resign itu karena kita sudah mendidik dia menjadi lebih baik. Kita mendevelop karyawan sehingga istilahnya dia laku di tempat luar. Kebanggaan Pak buat kita. Ya. Oke. Jadi artinya kita memang wajib untuk menjaga karyawan-karyawan terbaik kita, gitu ya. Dengan cara yang tadi itu diciptakan kenyamanan ya, supaya engagementnya muncul ya, kesejahteraannya juga dipikirin, nggak mungkin cuma diperes tenaganya doang gitu ya. Betul. Tetapi kalau misalnya segala sesuatu itu seperti yang disampaikan Mbak Arida sudah dilakukan dan ternyata karyawannya masih juga ngelirik perusahaan atau dilirik dan mau menerima lirikan itu, ya kita nggak usah merasa rugi ya. Enggak, kita nggak merasa rugi. Kita tetap tidak boleh merasa rugi karena bagaimanapun kita sebuah sudah kebanggaan. Ya. Kita bisa mencetak karyawan-karyawan yang terbaik untuk laku itu tadi di pasar perusahaan yang lebih besar. Kenapa kita harus malu? Iya, meskipun ya rodok marah lah ya. Ya agak marah dikit itu manusiawi lah. Iya. Oke, kemudian ada Bu Vina. Bagaimana mendidik karyawan? Selamat pagi Bu Vina. Terima kasih sudah mampir di perbincangan saya. Bu Vira, bagaimana mendidik karyawan yang sesuai dengan passion untuk training? Karyawan yang sesuai dengan passion, membidik karyawan yang sesuai dengan passion untuk training. Oh, jadi ketika bikin TNA tadi itu, kemudian kan mesti kita mapping nih, si A, si B, si C. Oh, kayaknya si A ini passionnya ini, cocoknya dia training ini aja gitu. Itu gimana caranya? Mungkin itu mudah-mudahan yang dimaksud Bu Vira itu. Silakan. Jadi kita masing-masing job title ya kita bilangnya, masing-masing misalkan staff apa gitu. Kita punya list kompetensinya sendiri. Kita punya list kompetensinya, dia harus bisa apa. A, B, C, D. Nanti ada penilaiannya. Ketika penilaiannya dia tidak sesuai standar, maka itu yang akan menjadi poin kita untuk mentraining karyawan di tema tersebut. Ada pakem-pakemnya atau dari penilaian atasan itu tadi mungkin tidak secara tertulis, tapi dia ingin mengembangkan karyawannya di bidang itu. Misalkan ini ada banyak kecelakaan kerja, di mana kalau kita training dia K3, nah kita training K3 supaya nanti dia bisa menjaga keamanan karyawan-karyawan di sini supaya nggak kecelakaan kerja, misalkan seperti itu. Nah, membidiknya seperti itu. Jadi ada insight dari kepala departemen, kemudian dari listnya tadi kompetensi, ataupun memang karyawan ini minta. Saya ingin belajar ini, dan kita tidak tertutup untuk itu. Kita malah menghargai antusiasme dari peserta, dari karyawan. Oh, berarti karyawan ini dia ingin berkembang. Oke, kita fasilitasi. Tentunya dengan approval dari departemen, approval dari direksi. Gimana kalau kita kembangkan karyawan ini? Dia minta di training ini nih, gitu. Nah, bermanfaat nggak sih untuk perusahaan? Bermanfaat kan untuk dia? Meningkatkan value perusahaan juga, dan kita harapkan juga karyawan ini bisa engage dengan kita sudah memfasilitasi dia. Tentunya kita ada ikatan dinas selama 2 tahun ataupun 3 tahun dan seterusnya, tergantung dari apa yang ditrainingkan seperti itu. Oke. Baik, itu Bu Vira. Kemudian ada Mas Agusman ya. Tadi sempat disebutkan perusahaan sebelum melakukan training harus ada perhitungan omset, target, dan lain-lain. Lalu bagaimana kalau perusahaan saat melakukan program tertentu tidak hanya training tapi tidak memperhitungkan hal tersebut? Apa yang akan terjadi dengan perusahaan?
apa yang akan terjadi? Mbak Arida bukan Tuhan, jadi tapi intinya mungkin ya kalau training itu harus disesuaikan dengan omset segala macam kayak begitu. Lalu bagaimana kalau perusahaan saat melakukan program tertentu, cuma tidak disebutin ya programnya apa gitu ya, tidak hanya training program tertentu, tapi tidak memperhitungkan hal itu, apa yang akan terjadi dengan perusahaan? Oke, mungkin seperti ini ya Pak. Ya. Di tahun 2021 kita memulai sistem training need analysis ini. Kita masih belum terfikir untuk menyeimbangkan antara pengeluaran training dengan omset dari perusahaan. Ya. Kita belum sampai ke sesistematik itu gitu. Di tahun 2021. Ya. Apa yang kita lakukan? Kita menuliskan skala prioritas. Apa yang benar-benar dibutuhkan. Kemudian turun ke ini lagi. Masuk ke list itu tadi. Trainingnya tidak perlu terlalu banyak. Nah, bagaimana tadi pertanyaannya bagaimana kalau training ini sudah dilaksanakan tapi kita tidak memperhitungkan omset? Kira-kira kayak begitu ya. Ya, kira-kira seperti apa? Pastinya nanti mungkin akan ada ketimpangan. Misalkan budget dari training yang ideal mungkin 1% dari omset. Misalkan. Nah, ketika sudah melebihi itu, otomatis omset dari perusahaan akan menurun, bonus karyawannya juga berkurang. Apa yang nanti tidak seimbang seperti itu. Jadi mungkin kalau perusahaan ini perusahaan holding, nanti mungkin labanya nggak naik gitu kan. Nah, bisa jadi kan yang seperti itu. Cuman alangkah baiknya kalau diukur dulu. Mungkin kita nggak tahu pasti nih berapa omsetnya perusahaan tahun ini akan berapa gitu. Tapi kan kita bisa memprediksikan, oke, 6 bulan ke belakang, 6 bulan dari kita ngedilkan training need ini, training analysis ini, 6 bulan ini kira-kira keuangan perusahaan seperti apa sih gitu. Nanti itu kan bisa menjadi prediksi untuk 6 bulan ke depan seperti apa. Jadi alangkah baiknya kalau itu diperhitungkan gitu sih. Ya, artinya segala sesuatu mesti diperhitungkan begitu. Betul. Ya. Tapi sebenarnya kalau nanti deh kita bahas, sekarang kita mesti ke iklan dulu ya. Kita harus ke iklan dulu, nanti kita lanjutkan setelah iklan. Masih di perbincangan solusi SDM dan saya masih punya waktu untuk mengajak Anda ngobrol-ngobrol dengan Mbak Arida Dia Susila Wardani dari PT Wood One Integra Indonesia. Beliau adalah HR Recruitment and Development dari PT Wood One Integra Indonesia. Terima kasih untuk sahabat-sahabat Merkuri yang sudah bergabung. Saya menyapa Ibu Ana. Selamat pagi Ibu. Untuk meningkatkan loyalitas karyawan dengan perusahaan, apakah bisa melalui training? Gimana jawabannya? Oke. Untuk meningkatkan loyalitas karyawan, tentu banyak aspek. Tapi salah satunya bisa kita tingkatkan kepuasan kerjanya dengan training. Dengan training, kinerjanya akan meningkat. Dia tidak akan merasa kesulitan lagi untuk mengerjakan sebuah job desk. Kita sudah berikan bantuan, kita berikan fasilitas. Jadi dia tidak akan terlalu merasa terbebani. Namun, memang seperti ada pertanyaan awal tadi ya. Training kadang juga menjadi pisau bermata dua. Ketika kita sudah mentraining karyawan, nanti dia bisa resign gitu kan, perusahaan yang lebih baik dengan gaji yang lebih tinggi. Tapi kita bisa ada aspek-aspek lain tentunya yang bisa kita gunakan untuk meningkatkan engagement karyawan dengan itu tadi. Banyak kan perusahaan-perusahaan bagus sekarang seperti Google, dia menyediakan tempat istirahat, tempat olahraga. Kita tingkatkan juga asuransinya. Di sana ada tempat bekerja yang aman dan nyaman. Kita lakukan itu meskipun mungkin belum semaksimal perusahaan-perusahaan besar seperti Google, Apple dan lain sebagainya, tapi kita sudah berkaca ke sana dan kita berusaha untuk memfasilitasi karyawan seperti itu juga. Kita ada kantin yang oke dengan makanan-makanan yang bergizi tentunya, kemudian ada tempat istirahat di sana. Jadi jam istirahat karyawan bisa tidur untuk mencharge kembali ya tenaganya. Kemudian
itu tadi ada ekstrakurikuler. Dia bisa berkebun, dia bisa nge-gym, dia bisa yoga, dia bisa main band. Ya. Ada banyak sekali fasilitas yang perusahaan memang upayakan untuk menjaga engagement karyawan itu tadi. Ya, artinya kalau misalnya pertanyaan bisa atau nggak bisa, meningkatkan loyalitas melalui training sangat bisa ya. Sangat bisa. Sangat bisa ya. Dan sama fasilitas-fasilitas juga Ya, artinya tentunya. bukan cuma berhenti di training terus meningkat loyalitasnya, enggak juga, Betul. tapi harus diikuti dengan faktor-faktor yang lain tadi kata Mbak Arida. Ya. Oke, Bu Dewi, selamat pagi. Bagaimana kalau ada karyawan yang merasa memiliki passion tertentu tapi tidak pernah merasa punya kesempatan untuk diikutkan training karena nggak dekat dengan bos? Nah, monggo silakan. Oke. Karena nggak dekat dengan bos. Itu kenapa ada kami. Kami sebagai tim HR kita selalu berusaha istilahnya guyup dengan karyawan. Kita berusaha mendekatkan dengan ya mungkin sesama staff atau kita dengan supervisor atau biasanya kan kayak gini-gini nih staff ya. Ya. Dia nggak deket sama manajernya, gitu. Tapi dia pingin di training A, B, C karena dia merasa kurang atau dia pingin meningkatkan value-nya. Dia bisa ngomong ke kami. Ke Dia- HR maksudnya iya, ya, bukan ngomong ke Mbak Arida. Jadi semua orang nanti ngomong ke Mbak Arida, bukan begitu ya. Iya, dia bisa ngomong ke HR gitu. Kita juga sangat open dengan karyawan-karyawan yang antusias. Jangan malu untuk ngomong ke HR, mungkin segan ngomong sama bos, ngomong sama aja sama kami gitu. Ngomong sama kami lebih enak. Permintaannya apa sih gitu. Nanti kita coba jembatani. Ya, Seperti ya. itu. Ya, gitu ya. Oke, mudah-mudahan terjawab juga untuk Bu Dewi. Coba untuk mendekat ke bos itu tak ada salahnya, cuman caranya kayak gimana saya nggak tahu. Oke, kita lanjut juga. Silakan sahabat Merkuri kalau masih ada yang mau sharing-sharing, monggo saya tunggu di WhatsApp juga boleh. Ini semua masuk melalui WhatsApp 08173000096 ya. Tadi disampaikan juga bahwa alangkah idealnya kalau perusahaan tuh bikin training need analysis begitu ya, TNA ya. Betul. Nah, Mbak Arida mana lebih dulu, TNA atau karena kan ini semua ada biayanya gitu ya. Karena pertanyaannya gini, kalau perusahaan nggak punya budget, Oke. tapi kita kepingin meningkatkan produktivitas segala macam. Ini Betul. kayaknya kita mesti perlu training nih. Maka disusun TNA gitu ya. Tapi budgetnya terbatas. Terus bagaimana cara dalam situasi kayak begini nih seperti apa? Apakah trainingnya dilakukan dek-dekan aja kayak orang Jawa bilang gitu. Iya. Dek-dekan aja atau tetap training tetap ini tapi seperti apa gitu. Oke. Mungkin seperti ini. Jadi tipsnya kita mengukur skala prioritas dulu. Skala prioritas kita apa sih yang benar-benar urgent? Istilahnya Q1 lah gitu. Rank satunya ini apa? Training apa? Kemudian kalau misalkan tidak ada budget tambahan untuk tapi need-nya masih banyak nih. Mungkin bisa mentraining satu orang dan akhirnya dia mentraining karyawan yang Jadi lain. training for trainer ya. Iya, Oke. training for trainer kayak gitu. Oke. Terus kalau misalnya di perusahaan itu nggak ada SDM-nya yang memungkinkan, ya jadi nggak cuma budgetnya, tapi nggak ada SDM yang memungkinkan untuk itu. Untuk menjadi trainer gitu Oh maksudnya. iya, untuk di training SDM-nya kok so-so semua gitu ya, nggak ada yang bisa dikader kayak gimana gitu. Oke. Ya mau nggak mau mesti hire baru ya. Hire baru. Iya kan? Kita hire yang berkualitas. Kemudian ya harus ada sedikit modal memang untuk meng-hire karyawan yang bagus untuk pengembangan perusahaan. Mungkin cukup 1-2 orang aja tapi dia yang capable bener-bener dia megang lah di situ gitu. Ya, Atau memang mengkader itu nggak bisa sebulan 2 bulan. ya gitu ya. Kalau sekarang hari ini dinilai ini karyawan ini so-so semuanya nggak ada yang sekiranya dia overrated gitu ya, yang karyawan yang high kompeten gitu. Kita buat, kita didik gitu. Kita didik karyawan yang biasa-biasa aja. Kalau dididik sama orang yang benar, dia bisa kok
jadi kompeten gitu. Gitu ya. Iya. Jadi nggak melulu kita nilai 1-2 hari, 1-2 Oke. bulan. Kita didik dia 1 tahun. Artinya jangan buru-buru untuk kemudian underestimate ya. Betul. Ya, justifikasi itu hati-hati karena toh itu perusahaan-perusahaan Anda sendiri loh. Ya, dan terus kalau secara lebih spesifik misalnya untuk anak-anak milenial yang atau Gen Z gitu ya. Itu untuk treatment atau mesti ada metode khusus nggak untuk trainingnya? Apakah bisa disamain antara ini ada apa namanya boomers gitu ya, Oke. ada milenial, ada anak-anak Gen Z yang beda juga itu. Nah, masing-masing ini punya pola metode trainingnya harus beda nggak? Kalau harus beda sebenarnya enggak. Cuman apa yang menarik bagi mereka itu tentunya beda. Oh gitu. Nah, kita gimana sih supaya satu trainer ini bisa merangkul semua generasi? Kan kita pinginnya seperti itu. Bisa yang usia 50, 40, 30, 20 dia bisa masuk. Nah, ini trainer yang seperti apa gitu kan? Kita cari. Mungkin Oke, jadi metode pemilihannya bisa dengan mencari trainer yang adaptasinya bagus untuk semua ini gitu ya. Dia ada ceramahnya dapet, case study-nya dapet, kemudian ada games yang challenging gitu, memancing untuk peserta supaya dia aktif, jadi nggak HP-an, nggak kayak gitu kan. Ya, metode trainingnya kita cari dan trainernya juga yang berpengalaman juga. Lebih susah nggak sih untuk mentraining anak-anak milenial dan Gen Z? Pengalaman Mbak Arina enggak ya? Enggak juga ya? Enggak, sebenarnya Mereka tetap welcome ya, untuk Iya. training itu welcome. Kan biasanya mereka anak-anak ini kan agak sulit untuk dalam tanda petik diperintah-perintah, mereka lebih senang bekerja dengan suasana hatinya gitu kan. Iya, Nah itu gimana cara mengatasinya? Pengalaman Mbak Arida sendiri selama ini? Oke, kalau pengalaman saya pribadi, jadi tergantung yang membawakan memang. Kita cari materi yang tidak terlalu berat, Ya. banyak aktivitas, di sana juga banyak debate ya, banyak apa namanya, dia harus terlibat aktif. Jadi kita mendengarkan. two-way traffic ya. Betul, Bukan cuman monolog, tapi kita bisa berdialog terus-terusan gitu ya. Betul. Justru bahkan untuk kita menciptakan antusias dari yang usianya 45 sampai 55 ini Iya, yang kita iya. terus aku buat apa Mbak? Sebentar lagi pensiun. Mau di training ini juga ya udahlah yang bawah-bawahku aja yang nanti mau nerusin gitu. Nah, Padahal perusahaan melihatnya dia masih punya kompetensi yang bisa ditingkatkan untuk hal-hal tertentu gitu ya. iya, dia master di sesuatu malahan. Iya, Di iya, bidang iya, tertentu iya, dia iya. master. Nah, kita inilah yang jadi apa namanya? Pengembangan. Perlu kita kembangkan juga gimana menggali minat, menggali apa namanya? Antusiasme dari yang sudah 40-an ke atas ini gitu. Iya, oke. Itu ya. Dan mungkin ini bisa dibilang menjadi pertanyaan terakhir. Yang juga menarik itu kan karena tadi ada budget, kita bicara budget, kita bicara apa namanya training, kebutuhan training yang sudah kita analisa dengan baik. Semuanya kan mesti kalau kita mewakili pemilik perusahaan kan, terus baliknya ke aku apa Mbak? Kalau di apa namanya question road-nya teman-teman Magnet Solusi Integra ini ada return on training investment ROTI. Iya. Nah ngukurnya kayak gimana Mbak ROTI ini? Mau roti tawar, mau roti Iya nih, Gimana? iya. Oke, ngukurnya kembalinya apa ke kami gitu kan? Kembalinya apa ke perusahaan? Sebenarnya yang kita ukur mungkin omset, bisa. Kita mengukur omset. Adakah peningkatan omset setelah kita mentraining karyawan untuk selling misalkan? Ya. Adakah peningkatan di situ? Dan kemudian misalkan tadi training kecelakaan kerja. Menurunkah tingkat kecelakaan kerja di perusahaan ini setelah kita mentraining K3 itu tadi ke karyawan, atau kita mentraining HR sendiri untuk career path gitu, untuk pengkaderan karyawan. Nah, Yap. menurunkah
karyawan-karyawan yang resign setelah karyawan ini di training untuk gimana caranya meningkatkan engagement gitu. Kita balik ke targetnya peserta ini mau di training dia untuk apa? Apakah tujuannya sudah tercapai kah? Apakah harapan dari perusahaan untuk dia ini sudah dia penuhi kah? Seperti itu. Simpelnya kita begitu. Kalau untuk rumusnya roti itu panjang sekali. Tapi kita lebih ke implementasinya, apakah harapan perusahaan untuk dia di training ini sudah tercapai atau belum? Sertifikasi ISO misalkan. Apakah dia perusahaan sudah tersertified dan menjalani standar mutu sesuai dengan ISO itu tadi? Setelah dia di training, mungkin bea cukai kawasan berikatnya ini sudah berjalankah gitu. Jadi lebih ke target perusahaan, lebih ke target direksi untuk mentraining karyawan ini sudah tercapai atau belum. Gitu. Kalau misalnya itu anak-anak marketing misalnya, itu mesti rotinya diukur dengan peningkatan omset pasti harus ya. Omset. Harus ya itu ya. Capai target apa enggak? Gitu. Dia capai target apa enggak dan kemampuannya dia untuk mendeliver misalkan presentation skill. Gimana nih hasil presentasinya dia? Dia sudah bisa closingin buyer kah? Dia sudah hasil presentasinya ini bisa dipakai ke semua sales kah gitu kan. Nah, jadi kita balik lagi itu sih Pak, ketujuan dia di training itu untuk apa? Untuk apa? Mbak Arida, mungkin nggak ya sebuah training itu meskipun sudah melalui need analysis yang dibuat oleh perusahaan kita, tapi itu hasilnya tidak sesuai dengan roti kita ya, roti yang kita pakai untuk menghitung itu ternyata nggak ini salah ternyata nggak tercapai. Mungkin nggak kayak gitu? Sangat mungkin ya. Sangat mungkin. Nah biasanya apa yang menyebabkan itu, Mbak? Kita evaluasi kembali. Apakah ada kesalahan di pemateri ataukah ada kesalahan di peserta? Ataukah memang ada faktor-faktor lain yang tidak mendukung untuk materi itu dilaksanakan di perusahaan ini? Misalkan kayak K3, kita sudah mentraining supaya tidak ada kecelakaan kerja. Tapi mesin-mesin kita masih belum aman. Nah, gimana caranya kita supaya mengimprove mesin ini supaya bisa jadi lebih aman. Ada eksternal faktor ya, eksternal faktor ya. Yang harus kita support juga supaya tujuan dari training ini bisa tercapai. Kita nggak semata-mata harus selalu menyalahkan peserta. Kita juga harus mensupport, kita juga harus mencari faktor-faktor lain. Apa sih sebenarnya yang membuat training ini tidak efektif? Gitu. Bukan hanya dari peserta ataupun pemateri atau materinya itu sendiri, tapi mungkin selama perjalanan itu menuju efektivitas itu tadi ada faktor-faktor yang mengganggu. Ada faktor-faktor luar yang mungkin jadi barrier gitu ya. Betul sekali Pak. Ya baik. Kita sudah sampai di bagian akhir. Terima kasih banyak Mbak Arida Dia Susila Wardani, SPSI, MPSD, CHRS nulis. Ya, waduh. Ya. Mbak sebagai selaku HR Recruitment and Development PT Wood One Integra Indonesia. Hari ini ya Mbak Arida, hari ini kan kita bicara tentang training, biaya, beban atau investasi. Mohon disimpulkan dalam sebagai closing statement ya. Mohon disimpulkan dalam satu kalimat supaya kita makin yakin bahwa ternyata enggak kok, training itu investasi. Monggo. Banyak sekali yang menganggap bahwa training ini sebuah beban. Tapi ketika peserta tepat, materi tepat, pemateri tepat, fasilitatornya tepat, training ini optimis kita buat supaya menjadi sebuah investasi. Oke. Terima kasih sekali lagi Mbak Arida. Sukses, sehat-sehat terus. Salam saya untuk keluarga, untuk juga teman-teman di Wood One, sehat-sehat semuanya. Amin. Terima kasih banyak. Makin sukses ya. Sahabat Mercury, sampai di sini saya mewakili Mercury dan mewakili teman-teman dari Magnet Solusi Integra MNC Consulting yang memang tidak bisa hadir untuk mendampingi narasumber tamu menyelesaikan solusi SDM untuk topik investasi training, beban, biaya atau investasi. Kita ketemu dalam solusi SDM selanjutnya. Saya Aldi bersama narasumber mohon pamit, sampai jumpa.